Assalamualaikum, selamat siang Bu Paulin. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Fahmi. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa tapi ya agak sedikit galau ini Pak. Makanya saya minta ketemu Pak Fahmi nih. Alhamdulillah, luar biasanya. Kok Iya. kira-kira kegalauan apa Bu yang menyebabkan Bu Paulina bertemu dengan saya di ruang coaching ini dan apa yang Bu Paulina inginkan dari kegiatan ini Bu? Eh, ini saya sebenarnya ada masalah Pak. Yang bukan masalah, ya bisa dikatakan masalah tapi ya enggak juga. Jadi ini kan saya masih posisinya cuti melahirkan ya Pak. Dan selama ini tuh belum ada guru pengganti Pak. Dari saya tuh cuti dari bulan September akhir. Nah sampai sekarang belum ada guru pengganti. Awal-awal itu saya sudah memberi tugas dulu ke anak-anak. Pikir saya sembari dicarikan guru pengganti, saya kasih tugas dulu ke anak-anak sebelum saya benar-benar tidak berangkat ke sekolah. Saya sudah siapkan tugas kurang lebih untuk 1 bulan. Nah ternyata 1 bulan berlalu itu saya itu sudah posisi saya sudah tidak berangkat dan saya sudah melahirkan. Saya masih harus mengutak-ngutik tugas anak-anak. Padahal kan seharusnya setahu saya kalau cuti itu ya namanya cuti bebas dari tugas ya Pak ya. Nah itu saya masih mengutak-ngutik tugas anak-anak, nilai juga. Nah itu Hmm, selama 1 bulan cuti itu. Nah semakin ke sini ternyata kok masih belum ada juga guru penggantinya. Dan ternyata di sekolah itu saya kan juga wali kelas Pak. Wali kelas juga belum ada wali kelas pengganti dan ternyata anak saya salah satu anak itu tidak berangkat itu ternyata selama 1 minggu Pak. aduh, Nah iya terus. biasanya kan saya memantau anak-anak lewat WA. Mungkin ini saya luput juga ya Pak kelewat. Saya sudah pesan ke anak-anak kalau ada yang tidak berangkat silahkan izin. Terus ketua kelas dan sekretaris kalau ada yang tidak berangkat tapi belum izin tolong Bu Paulin diberitahu. Nah tapi yang namanya anak-anak kadang itu tidak melaporkan ke saya. Jadi saya hanya share anak yang tidak berangkat itu kalau orang tuanya izin ke saya. Misalnya orang tua WA-nya ke saya teruskan ke grup kelas biar anak-anak lain tahu, oh ini nggak berangkat kenapa toh. Tuh. Nah, tapi Hmm, kalau nggak ada yang izin, kan saya otomatis nggak tahu ya kalau anak itu ternyata tidak berangkat. Nah, ternyata ada satu masalah bahwa satu anak itu tidak berangkat selama 1 minggu. Nah, tapi sebelumnya anak ini memang sering sekali ya bolos lah, ya pura-pura sakit lah, ya penuh drama seperti itulah Pak. Nah, anak-anak lain juga ada beberapa juga yang tidak berangkat itu tanpa izin ke saya. Baru ketika saya tanya baru ngomong gitu. hmm, Terus ada yang parah lagi di kelas itu karena nggak ada wali kelasnya, saya juga nggak pernah melakukan pembinaan ya Pak. Jadi tuh di kelas itu kadang kalau pas jam kosong gitu tuh anak-anak liar lah, mainnya nggak karuan seperti itulah. Terus terakhir saya berangkat itu saya mengumpulkan berkas apa itu Pak ke sekolah. Saya tengok di kelas itu ada yang mencoret-coret tembok dengan spidol dan semacam grafiti itu loh Pak. Nah, itu wah itu ini kan pasti nanti wali kelasnya juga yang kena. Nah, tapi untuk masalah itu sudah teratasi. Tapi di sini yang saya apa ya keluhkan itu ya saya posisinya cuti tapi masih harus memikirkan itu belum lagi ini dalam waktu dekat kan mau PAS ya Pak tanggal 1 kalau tidak salah di tempat saya PAS-nya tinggal seminggu ini dan saya juga masih harus memberikan materi memberikan tugas sih Pak, bukan materi ya, karena kan saya juga tidak sanggup kalau harus mengajar di posisi saya cuti seperti ini. Saya apa ya, merasa masih punya tanggungan, tapi sebenarnya saya juga bingung apakah cuti itu harus seperti ini atau bagaimana, seperti itu Pak. Nah itu oh permasalahan begitu ya. saya iya. Oh, berarti dari Bu Paulina menyatakan bahwa sebenarnya Bu Paulina ini sedang cuti, Iya, tetapi betul. masih terbebani dengan tugas-tugas sekolahan karena belum ada Iya, guru penggantinya. iya. Apalagi ini mau ujian PAS, akhir iya, tes, semester. iya. Terlebih lagi ada anak yang
1 minggu tidak berangkat tanpa ada keterangan apapun. Mungkin betul. karena memang tidak ada wali kelas penggantinya ya, Bu. Iya. Terus Bu Paulina yang Anda harapkan dari pertemuan kita ini nanti akhirnya seperti apa ya, Bu? Ya mungkin saya punya apa ya, suatu, solusi mungkin ya Pak, untuk mengatasi bagaimana, saya cuti seperti ini supaya tidak terbebani atau mungkin, saya harus bagaimana gitu loh Pak. Oh ya, baik. Kira-kira Bu Paulina di keadaan yang saat ini ya dengan cutinya Bu Paulina, di sisi lain Bu Paulina juga wali kelas yang tidak ada penggantinya. Adakah mungkin kesempatan Bu Paulina untuk Mhm. mengambil peran atau untuk melakukan sesuatu dalam mengatasi masalah tersebut, Bu? Misalnya kan posisinya cuti nih di rumah. Iya. Tapi untuk anak-anak yang sedang mau pas misalkan Mmm, bagaimana Paulina kesempatan yang Paulina beri punya itu seperti apa? Kemudian untuk siswa yang tadi tidak berangkat, Bu Paulina punya kesempatan untuk berbuat apa kepada anak itu, Bu? mmm. Ya mungkin yang bisa saya lakukan untuk, eee, mengejar materi untuk persiapan PAS itu ya Pak, Mhm, mungkin saya ya hanya bisa memandu anak-anak melalui WA. Mungkin nanti, saya juga kalau anak-anak bisa dan anak-anak mau, mungkin kalau mereka butuh, bimbingan saya, mhm, benar-benar butuh, mungkin saya akan meluangkan waktu, ya tidak lama juga karena saya di rumah juga masih repot. Jadi mhm, mungkin saya akan meluangkan waktu untuk, menyapa anak-anak melalui Google Meet mungkin kalau memungkinkan atau, jika anak-anak, ya mau telepon atau bagaimana, ya saya siap melayani, tapi ya tidak 24 jam seperti itu, Pak, mungkin. Kemudian untuk yang anak, bolos tadi, itu saya juga selama ini tuh masih, bingung menghadapi anak heeh, tersebut itu. Sebelum saya cuti itu kan dia juga sudah bermasalah. Saya heeh, sudah mencoba merestitusi anak itu, Pak. Saya heeh, tanyai kenapa, kok bolos, kok sering bolos, sering nggak berangkat, sudah diantar orang tua kok malah nggak masuk kelas tapi malah main, itu sudah saya tanyai dengan cara restitusi itu. Tapi Eee, se se saya cuti ini kok dia malah tambah seperti itu. Nah, mungkin nanti saya, yang jalan satu-satunya yang saya tahu ya, mungkin nanti saya harus minta tolong ke guru BK ya, Pak, untuk, heeh. memegang anak inilah saya pasrahkan dulu ke, guru BK-nya seperti itu. Dan mungkin nanti juga saya harus menghubungi orang tuanya, karena kan saya juga, pengen tahu alasannya dia kok tidak mau berubah sikap tuh karena apa, mungkin orang tuanya lebih tahu seperti itu. Berarti itu kira-kira kesempatan yang bisa dilakukan Bu Iya, Paulina gitu ya di iya, waktu-waktu cuti ini. Kemudian kesempatan itu bisa Ibu, maksimalkan, mhm, mungkin Ibu punya kekuatan atau punya, apa ya, sejenis potensi untuk, kesempatan tersebut biar terlaksana gitu, Bu. Ada, mmm, yang Bu Paulina miliki lah. potensi saya, apa ya Pak potensi saya? Karena Bu Paulina mungkin kan kesempatannya tadi agak anu ya, karena sedang cuti, maka kan Iya. kesempatannya mungkin hanya Bu Paulina menyempatkan diri dengan Google Meet tadi ya? Iya, iya, itu potensi saya ya mungkin kekuatan saya itu bisa melayani anak-anak Heeh, melalui daring seperti itu, dan itu tuh pun juga pasti nanti saya sambil, dengan pekerjaan rumah karena juga, baru punya baby pertama ini kan juga masih, seperti itulah, Pak. kira-kira berarti yang menjadi hambatan dari, eee, kesempatan atau peluang yang akan Bu Paulina lakukan tadi, kira-kira akan ada hambatan atau kira-kira Sa mulus-mulus saja, Bu? saya harapannya mulus ya, Pak, tapi Heeh, kayaknya hambatannya itu sepertinya, tidak semua anak-anak tuh mau ya, heeh, meluangkan waktunya juga untuk, bertanya kepada saya dan mhm, apalagi saya ajak Google Meet itu pasti tidak heeh, semua anak mau karena juga terkendala HP, kuota, pasti heeh, itu. Itu sih hambatan yang paling, mhm. beratnya itu. Kalau terkait dengan satu siswa tadi ada kira-kira ada hambatan terkait rencana Bu Paulina tadi?
Hambatannya mungkin, kalau orang tua nggak bisa diajak kerja sama ya, Pak. Mungkin, saya dan guru BK sudah mulai, men-treatment anak ini, tapi Mhm. orang tuanya di rumah masih memberi kebebasan yang seperti itu, ya mungkin itu yang agak berat mungkin. Oke. Berarti berdasarkan kesempatan, peluang yang dimiliki Bu Paulina di waktu yang cuti ini, kemudian Mhm. ada kemungkinan hambatannya. Nah, itu melihat kesempatan, peluang, dan hambatan itu kira-kira Bu Paulina punya solusi apa untuk agar apa yang Bu Paulina harapkan itu tercapai itu. Solusinya apa ya, Bu? Solusinya ya kalau tadi anak-anak minim gawai tadi ya, Pak, Nah, mungkin saya harus meluangkan waktu hmm, di jam pelajaran saya, hmm, dalam minggu ini ya, karena minggu depan hmm, sudah, PAS dalam minggu ini, saya harus meluangkan waktu, mungkin 1 jam, hmm, setengah 30 menit sampai 1 jam untuk masuk ke kelas secara daring. Jadi mungkin saya nanti minta tolong satu anak untuk merelakan diri, membawa laptop atau hmm, menggunakan HP, kemudian saya memberikan penjelasan melalui, perangkat itu, dan bisa disimak satu kelas. Itu sih harapan saya, supaya semuanya bisa menerima, materi atau penguatan dari saya terkait, materi untuk PAS seperti itu. berarti itu tetap dilakukan di jam Iya pembelajaran gitu iya ya, sesuai dengan jadwalnya Bu iya Paulina gitu ya. Jadi iya, meskipun karena cuti punya jadwal gitu ya. betul, karena saya juga nggak tega, Pak, kalau anak-anak masih kayak materinya tuh mereka selama ini nggak dapet materi yang tenanan gitu, jadi saya juga Mhm. merasa bersalah, walaupun sebenarnya saya rasa ya itu bukan, kewajiban saya selama cuti, Iya, gitu. iya, iya. Gini Bu, berarti kan Ibu sudah kira-kira punya gambaran solusi gitu ya. Iya, Rencana, actionnya, terus rencananya bagaimana agar itu terlaksana, terus strategi yang Bu Paulina lakukan itu agar itu berjalan dengan baik dan mmm, berhasil sesuai tujuan Bu Paulina, bagaimana Bu? saya tetap butuh bantuan dari teman-teman guru juga ya, Pak, khususnya, Mhm, mungkin saya nanti minta tolong di bagian Sarpras mhm, untuk membantu anak-anak dalam menyiapkan, perangkat supaya bisa bertemu di dunia maya dengan saya melalui Google Meet itu. mhm, Jadi saya harus melibatkan, teman-teman Sarpras seperti itu. Dan tadi untuk mhm, satu anak tadi ya saya, harus segera menghubungi guru BK supaya anak itu, mhm, bisa mendapat konseling mungkin juga, guru BK mungkin kalau wali kelasnya tidak mempan ya, harus melalui guru BK dulu, seperti itu. Saya juga minta saran ke guru BK, apakah cara saya, menangani anak itu salah atau bagaimana kok masih seperti itu, gitu, Pak, mungkin. nah terus itu kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan itu, seberapa lama atau mulai kapan Bu? Untuk, masalah yang tadi ya, mengejar materi tadi mungkin hari ini nanti saya hubungi ketua kelas, Mhm, masing-masing kelas, kebetulan ada 6 kelas yang saya ampu, Pak. Nanti mhm, saya hubungi dulu kira-kira waktu yang memungkinkan untuk mereka bertemu saya secara daring itu kapan, dan minta mhm, tolong mereka juga untuk berkomunikasi ke, guru di bagian Sarpras supaya dibantu. Jadi nanti, setelah ini saya segera hubungi anak-anak dan juga teman-teman guru untuk membantu. Kemudian saya juga untuk yang, anak yang bolos tadi itu sebenarnya saya sudah berkomunikasi dengan guru BK beberapa hari yang lalu, Pak. Tapi ternyata, masih belum ada kemajuan, anak itu juga, sudah berangkat, cuma mhm, dia di kelas itu saya tanya ke teman-temannya, masih, nggak fokus, sering tidur di kelas, seperti itu. Dan bahkan kemarin katanya sempat ngajak temannya itu, untuk tidak ikut pelajaran, salah satu mmm, pelajaran, dia ndak ikut, terus akhirnya, temannya itu, takut terus lapor, akhirnya nggak mau, akhirnya dia tapi bolos sendiri sih, seperti itu. sebenarnya, rencana Ibu sudah dan strateginya sudah bagus sekali ya, Bu, ya. Tapi Mhm, terus bagaimana Ibu untuk, mengetahui bahwa rencana Ibu itu berhasil gitu, Bu? Ukurannya seperti apa? Atau indikatornya seperti apa jika yang Ibu terapkan ini berhasil gitu, Bu? mmm.
Mungkin berhasil kalau anak-anak sudah paham materi ya Pak ya, nggak ada anak-anak yang tanya, bahkan nanti nilai PAS anak-anak di Mapel Bahasa Indonesia bagus, itu berarti saya berhasil, nggak sia-sia nanti saya akan nggak sia-sia saya memberi materi tambahan untuk mereka. Dan Oke. untuk anak yang bolos tadi ya mungkin dia dia nggak bolos lagi dan dia mau lebih tenanan bersungguh-sungguh lagi di kelas, itu berarti saya berhasil untuk anak ini. Oke. Harapannya begitu. Oke, untuk mencapai apa yang Ibu inginkan dengan indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi, tentunya Ibu punya komitmen diri. Apa komitmen Ibu agar rencana Ibu berhasil? Iya, saya berkomitmen untuk mau meluangkan waktu khusus, mengajukan waktu khusus untuk anak-anak itu, Pak. Itu kalau saya bisa meluangkan waktu ya mungkin semua itu bisa terjadi, semua itu bisa terlaksana. Lalu kira-kira siapa saja atau apa Bu yang bisa membantu untuk melaksanakan tujuan dan komitmen Ibu itu? Yang pertama tentu anak-anak itu ya Pak. Anak-anak itu kan harus semua terlibat aktif ya dalam pembelajaran, jadi anak-anak harus mau dulu, kemudian teman-teman guru untuk mengatur anak-anak jika kesulitan ketika harus bertemu secara daring dengan saya di sekolah. Kemudian saya juga butuh bantuan dari keluarga saya ketika saya harus meluangkan waktu, otomatis saya harus memikirkan yang di rumah itu bagaimana, jadi harus ada yang dititipi lah seperti itu. Oke, mungkin satu lagi Bu dari sisi coaching ini, terus setelah apa yang disampaikan tadi semuanya, tentunya ini kan harus ditindaklanjuti Bu, tidak sampai berhenti pada sesi coaching saja. Iya. Nah, terus bagaimana Ibu menindaklanjuti kegiatan apa yang sudah kita dapatkan dalam coaching ini Bu? Tindak lanjutnya ya saya harus segera melakukan tadi ya Pak ya, itu semua, meminta bantuan teman-teman, mulai dengan menghubungi teman-teman dan anak-anak saja dulu, kemudian nanti saya melaksanakan tadi semuanya itu Pak. Harapannya ya bisa memberikan dampak positif ya ke anak-anak, seperti itu Pak. Oke, saya kira cukup ya Bu sesi coachingnya ini. Semoga apa yang kita bicarakan panjang lebar ini tadi bisa membantu Bu Paulina Ya. untuk mungkin segera melakukan hal-hal terbaiknya untuk mengatasi apa yang telah menjadi kegalauan dan keresahan Bu Paulina seperti yang diungkapkan di awal tadi. Iya. Iya Bu. Iya, sangat terbantu Pak dengan coaching ini, saya jadi bisa mengeluarkan bagaimana enaknya mengatasi masalah ini. Terima kasih sekali Pak Fahmi untuk waktu yang diberikan hari ini. Mungkin sewaktu-waktu Bu Paulina butuh ngobrol lagi, saya tetap membuka diri Bu, monggo nanti hubungi saya, kita ngobrol-ngobrol lagi Bu, boleh sambil ngopi dan lain-lain. Sambil Gitu ya, Bu, ngopi ya? ya Pak, ya. Baik, terima Oke, kasih saya Pak kira itu ya Bu Fahmi. ya. Kita cukupkan, kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Fahmi. Oke.